Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Akbar, NIM 2020 A1C029. Adapun agenda saya di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Hukum dan Pembangunan Hukum. Seperti yang kita ketahui, hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan, kelembagaan, dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan di bidang politik, contohnya, dan ekonomi, masyarakat, dan berbagai cara perantara utama dalam hubungan sosial masyarakat terhadap kriminalisasi dan hukum pidana. Hukum pidana ini yang merupakan cara negara dapat menuntut pelaku dalam konstitusi hukum yang menyediakan rangka kerja penciptaan hukum. Perlindungan hukum hak asasi manusia yang meluas kekuasaan politik serta perwakilan mereka akan dipilih. Kita berlanjut ke hukum administrasi. Hukum administrasi ini bersifat seperti tentang administrasi, yaitu merupakan hukum yang digunakan untuk meninjau kembali perintah, sementara hukum internasional mengatur persoalan. Jadi hukum ini untuk mengatur perintah-perintah dan persoalan-persoalan. Oke, baik. Setelah tadi kita telah membahas tentang hukum, kita berlanjut membahas tentang pembangunan hukum. Di sini saya akan sedikit membahas tentang gimana pembangunan hukum yang ada di Indonesia ini. Pembangunan hukum nasional, pembangunan sistem hukum tidak dapat lepas dari politik hukum. Arah politik hukum Indonesia dalam pembangunan cangkupnya menyederhanakan pada latar rancangan materi hukum yang dibuat. Arah politik hukum dalam menggunakan hukum pidana nasional, rancang undang-undang kitab. Jadi dalam pembuatannya itu adanya rancangan-rancangan untuk membuat undang-undang hukum pidana yang selanjutnya akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sedangkan konsep dari pemerintahan dengan buatan tim di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Rencana penggunaan materi hukum pada saat ini termuat di dalam program legislasi nasional, itu Pleknas, dan untuk tingkatan daerah dapat dilihat melalui program legislasi daerah, yaitu Prolegnas. Prolegnas ini disusun oleh DPR bersama pemerintah yang dikoordinir oleh DPR. Prolegnas juga disusun berdasarkan arah dan prioritas untuk menjadikan program jangka pendek dan dijadwalkan membahasnya di DPR. Penentuan tentang arah prioritas Prolegnas telah disepakati dalam konsensi antara Menteri Hukum dan HAM Badan Legislasi DPR tanggal 13 Januari 2005. Seperti yang kita lihat, banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk membangun hukum nasional. Adapun upaya pemerintah untuk membangun tersebut yaitu: 1. Membentuk perundang-undang di bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, sosial budaya, pembangunan daerah, sumber daya alam, dan kehidupan. Jadi dapat kita simpulkan di sini, pemerintah Indonesia memfokuskan pada bidang hukum, ekonomi, politik, agama, pendidikan, dan lain-lain untuk membangun hukum nasional. Selanjutnya, pemerintah mengganti peraturan perundang-undangan meninggal kolonial dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Jadi kesimpulannya, pemerintah ini mengupdate agar menyesuaikan pada kehidupan zaman kini tentang perundang-undangan dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Selanjutnya, mempercepat proses penyelesaian rancangan undang-undang, sedang dalam proses pembahasan dan membentuk undang-undang yang diperintah undang-undang. Selanjutnya, perintah juga membentuk peraturan perundang-undangan yang baru untuk mempercepat reformasi, mendukung pemulihan ekonomi, perlindungan HAM, dan pemberantasan KKN dan kejahatan transnasional. Meratifikasi secara konvensi internasional yang diperlukan untuk mendukung pembangunan ekonomi, demokrasi, perlindungan HAM, serta pelestarian lingkungan hidup. Dan Indonesia juga membentuk peraturan perundang-undangan baru sesuai dengan peraturan zaman, masyarakat, kemajuan zaman. Dan juga Indonesia memberikan landasan yuridis bagi penegak hukum secara tegas, profesional, dan menjunjung tinggi HAM.
menjadikan hukum sebagai sarana pemerintahan dan pembangunan di segala bidang yang mengabdi kepada kepentingan rakyat, bangsa, negara guna mewujudkan prinsip keseimbangan antara ketertiban legislasi dan keadilan. Seperti yang kita ketahui, pemerintah Indonesia sudah lama melakukan upaya pembentukan hukum nasional melalui legislasi. Cara yang sudah ditempuh lebih pada tambah sulan yang mengganti ketentuan yang sudah out to date dan membentuk hukum baru yang bersifat parsial untuk bidang tertentu. Jika hukum diartikan sebagai cinta dan mencapai tujuan bangsa negara, maka politik merupakan arah yang bagus ditempuh dan pembuatan dan menegakkan hukum guna mencapai cita-cita dan tujuan bangsa negara. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.